Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, kedehidrasi psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, kedehidrasi psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, kedehidrasi psikosomatis setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, kedehidrasi psikosomatis dengan topik asam lambung sembuhnya dengan obat atau alami. Begini penjelasannya. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman, semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah asam lambung sembuhnya dengan obat atau alami ya. Nah, ini sering pertanyaan yang muncul ya kepada saya dari teman-teman subscriber setia ya. Maka pada kesempatan kali ini juga sebagai jawaban ya atas pertanyaan subscriber setia ya, yang menanyakan Pak Gito, sembuhnya dengan obat atau secara alami ya. Nah, maka dari itu tolong ya ikuti video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham ya. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain, karena di setiap video itu saling berhubungan ya, saling melengkapi. Akhirnya pemahaman kita tentang seputaran gangguan asam lambung, kedehidrasi psikosomatis jauh menjadi lebih komplit ya. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita miliki, maka akan mempermudah kita untuk berikhtiar secara holistik keluar dari jeratan asam lambung, kedehidrasi psikosomatis hingga cepat membaik ya, sampai dengan sembuh total. Nah, baik teman-teman ya, kembali kepada topik, yaitu penderitaan asam lambung, kedehidrasi psikosomatis memang adalah penderitaan yang bersifat fisik maupun psikis ya. Jadi ini memang kompleks ya. Nah, yang disebabkan oleh multifaktor ya. Faktornya juga bermacam-macam dan setiap orang itu kadang berbeda-beda, tidak mesti sama ya, walaupun kadang sensasinya itu sama. Nah, maka ketika kita mau ikhtiar keluar dari penderitaan ini ya, memang kita harus istilahnya banyak mencari alternatif ya, alternatif jalan kita berikhtiar. Nah, akhirnya kita menemukan yang cocok. Nah, ya yang cocok itulah berarti yang sesuai dengan sebab daripada teman-teman itu, faktornya yang menyebabkan itu bisa terselesaikan di situ ya. Nah, maka dari itu ya kita memang butuh pemahaman ya secara individu kita masing-masing, dan yang bisa menemukan adalah diri kita sendiri ya. Jadi solusinya juga memang banyak faktor. Nah, ketika teman-teman itu sembuhnya dengan obat atau alami ya. Nah ini jawaban saya ya. Kalau ditanya sembuhnya dengan obat atau alami Pak Gito, itu dua-duanya ya. Bahkan mungkin tidak hanya saya lah, itu secara umum ya. Secara umum itu dua-duanya ya. Ya obat iya, alaminya juga iya untuk menuju sampai ke sembuh total. Karena apa? Karena di saat fase-fase awal ya, kita mengalami gangguan asam lambung, kedehidrasi psikosomatis ya, yang sensasinya mulai luar biasa, itu pasti ya, pasti kita larinya ke dokter ya. Nah, ketika kita ke dokter, baik itu mungkin dokter umum ya, dokter spesialis dalam ya, mungkin sampai dengan ke psikiater. Nah, itu semuanya kita kan akan mendapatkan obat ya. Nah, maka dari itu ya, semuanya itu berjasa atau berarti bagi kita ya. Semuanya ada makna tersendiri, walaupun itu kadang belum sampai ke istilahnya sembuh total ya. Nah, maka dari itu ya obat tetap kita gunakan ya. Gunakan walaupun juga ada batas-batasnya ya. Ketika kita
sudah menggunakan kok belum ada perubahan. Nah, tentunya kan kita juga harus berpikir lagi ya, harus dengan apa kita harus bisa menyelesaikan katakanlah penderitaan ini, itu kan seperti itu ya. Tetapi kalau tanpa obat secara total ya, itu saya kira itu sangat jarang ya, sangat jarang. Jadi semua penderita pasti mengalami di fase di mana kita mengandalkan obat ya, mengandalkan obat untuk istilahnya penyembuhan, yaitu terutama di saat di fase-fase awal ya. Termasuk untuk menentukan kita sebenarnya terkena penyakit apa ya, karena pada awalnya kita kadang juga bingung juga ya, bingung juga sebenarnya sakitnya apa gitu loh. Karena pada saat kita di awal-awal mungkin kita juga periksa ke dokter, itu kadang juga belum divonis dikatakan wah ini terkena asam lambung misalnya. Kadang juga belum, waktu saya itu juga seperti itu. Nah, akhirnya saya sampai istilahnya sering bertanya. Nah, akhirnya saya menyimpulkan sendiri, wah berarti penderitaan saya ini karena memang asam lambung yang sering tidak normal, itu seperti itu ya. Itu sudah melalui beberapa kali periksa ya, dan beberapa kali kita juga mendapatkan obat di situ ya. Tetapi karena katakanlah begitu, kadang obat yang pertama juga belum sembuh total ya, akhirnya kita masih juga kambuh lagi. Nah, akhirnya kan kita masih mengejar terus itu. Nah, pada waktu itu ya, saya itu sekitar 6 bulan ya. 6 bulan pertama itu saya masih fokus dengan obat-obatan kimia lah, katakanlah yang itu dari dokter ya. Nah, tetapi setelah itu pun ya, saya itu juga belum istilahnya ada perubahan yang signifikan ya, ada perubahan yang cukup berarti itu belum. Jadi buktinya saya masih sering kambuh, keliengannya juga masih. Nah, akhirnya kan menjadi bingung lagi ya. Nah, bahkan sampai wah ini saya tanyakan juga, kalau kita makan obat terus ini gimana efeknya ya. Nah, itu katanya juga efeknya kurang baik ya ketika kita ketergantungan dengan obat terus. Nah, itu pasti ada efek yang negatif ya. Walaupun itu dari dokter itu juga menjelaskan seperti itu. Nah, akhirnya pada saya itu sampai saya takut jadinya untuk makan obat terus-terusan. Nah, akhirnya setelah proses 6 bulan itu saya konsumsi obat terus, kemudian saya mendapatkan penjelasan dari dokter tentang efek-efeknya ya, resiko-resikonya. Nah, akhirnya saya sampai ada perasaan takut untuk minum obat. Nah, akhirnya saya hentikan ya, Nah, kemudian setelah itu juga belum berhenti total teman-teman ya, belum berhenti total, tetapi saya sudah menggunakan pola-pola yang alami ya, tetapi juga di saat kita istilahnya ada sensasi yang tidak bisa saya tahan ya, itu tetap saya masih lari ke dokter untuk mendapatkan obat juga, walaupun kadang obat tidak saya minum sampai habis ya, karena apa? Ketika sudah saya minum sekali, 2 kali, tetapi kadang juga masih ada sensasi. Nah, kadang saya hentikan sajalah seperti itu. Nah, itu juga yang bisa merasakan diri kita sendiri teman-teman ya. Intinya yang penting kita harus berjuang terus ya. Tetapi kalau ada teman-teman yang mengatakan ya asam lambung itu sembuhnya dengan obat atau alami, itu jawabnya dua-duanya teman-teman ya. Jadi obat juga membantu ya, tentunya membantu secara fisik ya. Maka bagi teman-teman yang mengalami gangguannya sifatnya fisik ya, sifatnya dispepsia organik ya, karena organ kita yang mungkin ada kelainan ya, mungkin terjadi iritasi atau mungkin terjadi radang ya, atau mungkin ada luka. Nah, itu akan lebih efektif jika memang dibantu dengan obat ya. Tetapi ketika faktornya ini sudah ke dispepsia fungsional ya, contohnya karena organ kita sebenarnya baik-baik saja, tetapi reaksinya asam lambung tidak normal, akhirnya muncul beberapa sensasi. Nah, ini artinya dari pikiran teman-teman ya, jadi faktornya dari faktor pikiran. Nah, ketika dari faktor pikiran ini yang dominan memang
bisa disembuhkan secara alami ya. Contohnya melalui pencerahan ya, melalui terapi-terapi alami, melalui makanan herbal alami, itu bisa seperti itu ya. Tetapi kalau masih secara fisik, contohnya ada luka di dalam ya, ada iritasi, itu akan lebih efektif ya dengan obat itu, seperti itu teman-teman. Nah itu yang pengalaman yang saya lalui itu seperti itu. Dan kadang juga baik itu yang sifatnya organik maupun fungsional ini saling mempengaruhi teman-teman ya. Ada yang awalnya itu terkena dari yang dispepsia organik dulu ya, karena mungkin ada iritasi atau ada luka seperti itu ya di dalam lambung. Tetapi karena penyembuhannya lama, sehingga mulai muncul kecemasan ya. Nah, ketika sudah muncul kecemasan, disitulah mulai terkena yang fungsionalnya itu. Walaupun kadang yang sifatnya organik itu sudah membaik, tapi faktanya sensasi itu masih muncul terus. Nah, itu artinya tinggal yang fungsionalnya. Atau sebaliknya ya, atau sebaliknya yang awalnya itu terkena itu secara dispepsia fungsional dulu ya, tetapi juga dalam waktu yang lama ya, mungkin karena pengaruh obat atau mungkin karena pengaruh makanan atau mungkin karena pengaruh pola hidup, sehingga kadang sampai di dalam itu ada katakanlah iritasi ya, ada radang. Nah itu kan akhirnya menjadi organik gitu, seperti itu. Makanya tidak bisa dipisahkan antara organik dan fungsional teman-teman ya. Maka dari itu saya kira rata-rata juga seperti itu ya, tinggal mulainya dari mana dulu itu. Bisa dari mulai organik dulu akhirnya terkena fungsionalnya, atau dari fungsional dulu akhirnya terkena organiknya. Nah itu sama ya, sama seperti ketika kita ini sudah terkena psikosomatik ya, bisa dari psikosomatik dulu kemudian muncullah asam lambung, atau dari asam lambung dulu kemudian akhirnya kita terkena psikosomatik gitu. Jadi ya itu yang namanya menjadi lingkaran setan ya, atau lingkaran negatif itu memang seperti itu. Nah dari hal itulah yang kadang kita menjadi kadang susah untuk istilahnya mengakhiri penderitaan ini, sehingga kecenderungannya waktunya durasinya cukup lama ya, ada yang 1 tahun belum sembuh, 2 tahun ya, bahkan ada yang sampai 5 tahun lebih itu juga belum sembuh. Nah itu karena seperti itu teman-teman ya. Nah itu bisanya memang harus dengan kesadaran diri kita ya, kesadaran diri kita, kemudian kita temukan, kemudian kita mencoba berusaha memperbaiki diri, berusaha istilahnya merubah perilaku kita ya. Nah disitulah nanti akan ada perubahan, yaitu perubahan tentang kondisi kita yang kondisinya tadi dari istilahnya sakit menjadi sembuh gitu. Jadi sakit ke sembuh itu adalah perubahan. Makanya jalannya ya dengan perubahan perilaku itu, seperti itu. Tetapi kalau teman-teman masih bertahan dengan istilahnya idealismenya sendiri, perilakunya ajek-ajek saja ya, kecenderungannya rasa-rasa istilahnya sensasi itu akan melekat, akan biasa seperti itu saja. Nah maka dari itu buat teman-teman ya, karena ini memang ya suatu pengalaman yang memang harus kita alami ya, bahkan bagaikan perjalanan, kalau belum melewati itu biasanya kita belum mau berubah ya. Tetapi setelah kita mengalami seperti itu, nah mau tidak mau kita memang harus berubah. Nah inilah cara Tuhan untuk mengingatkan kita, untuk menguji kita, untuk menyadarkan kita, itu memang dengan jalan seperti itu ya. Nah maka dari itu ya sudah, apapun yang terjadi kita tetap lakukan dengan syukur ya, dengan sabar, dengan tulus, dengan pasrah ya, bahkan dengan ikhlas. Nah semuanya itu nanti akan mudah membaik teman-teman ya. Tapi ketika teman-teman masih istilahnya keras kepala ya, keras kepala, masih ngeyel dan seterusnya, artinya kita punya doktrin sendiri yang melekat ya, yaitu kadang masih agak susah. Karena maka dari itu kita mencoba istilahnya mawas diri, memperbaiki diri. Nah itu nanti akan ketemu di situ teman-teman ya. Walaupun itu kadang sepertinya
juga sangat susah juga. Yang namanya merubah diri itu juga susah, ya itu seperti itu. Apalagi ketika kita sudah istilahnya menjadi watak ya, menjadi watak atau menjadi karakter kita itu seperti itu. Nah itu kadang susah. Tetapi semuanya itu bisa kalau kita memang berniat ya, berniat untuk istilahnya memperbaiki diri. Saya harus begini ya. Nah itu nanti akan mudah ya teman-teman. Nah itu jadi intinya ya baik obat maupun hal-hal yang bersifat alami itu semuanya berarti ya, semuanya berarti. Kemudian setelah saya mencoba ya istilahnya telah contohnya tadi 6 bulan itu dengan serius ya, selalu minum obat, dan kemudian setelah tahu istilahnya efeknya dan manfaatnya ini juga belum membaik. Nah akhirnya saya merubah diri juga ya, merubah diri. Nah akhirnya saya menggunakan cara alami ya. Nah cara alami yang saya lakukan waktu itu ya, yaitu yang pertama dengan kita selalu menjaga 5P ya. 5P itu ya sudah beberapa kali saya sampaikan ya, cuma ini hanya mengingatkan saja. Contohnya kita menjaga pola makannya, menjaga pola hidupnya, menjaga pola pikirnya, kita menjaga pola perilakunya, kita meningkatkan pola spiritualnya, itu seperti itu ya, dengan 5P terjaga. Kemudian saya bantu dengan istilahnya makanan-makanan herbal alami ya, contohnya seperti saya rajin minum air tajin, kemudian rajin minum air kunyit ya, kemudian ada juga madu ya, tetapi madu yang murni ya. Kemudian kalau pisang itu saya pakai pisang kepok ya. Kemudian ada labu kuning rebus. Nah, hal-hal itulah yang akhirnya saya menjadi sembuh ya. Selain itu juga masih ada lagi teman-teman ya. Saya selalu melakukan meditasi, melakukan afirmasi, melakukan relaksasi ya. Nah itu banyak hal memang yang harus kita lakukan. Bahkan sering ya kita selalu berusaha melakukan self healing, jadi penyembuhan oleh diri kita sendiri. Nah ini juga pemahamannya secara spiritual, jadi kajiannya cukup dalam ya, kajiannya cukup dalam dan memakan waktu yang ya paling nggak satu konten sendiri lah. Nah maka dari itu ini saya hanya sampaikan secara garis besar kepada teman-teman. Jadi untuk penyembuhan itu sebenarnya bahkan tidak hanya dari obat dan cara-cara alami ya, tetapi termasuk dari pola spiritualnya juga, pola perilakunya juga ya, termasuk dari apa tip-tip lah ya, terapi-terapi seperti kita harus contohnya bersahabat dengan alam, kita harus kadang ada sedikit olahraga dan seterusnya. Itu banyak hal teman-teman ya, tetapi kita pasti bisa kalau memang kita berusaha lah. Berusaha itu saya yakin semuanya itu pasti akan sembuh kok teman-teman ya, cuma memang hanya permasalahannya cepat dan lambatnya. Nah cepat dan lambatnya itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Nah maka dari itu buat teman-teman yang masih sering merasakan sensasi atau belum sembuh total ya, saran saya pokoknya tetap semangat saja ya. Semangat saja, insya Allah pasti sembuh ya, badai pasti berlalu. Itu yang saya alami seperti itu. Jadi pokoknya kita tetap optimis ya untuk menatap masa depan yang lebih baik. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.